Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani proskuneo yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Kedua, penyembahan bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatan bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran, kejujuran, ketulusan, integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan setidaknya ada dua hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tertinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita dapat kembali menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan, supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan, karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, Shalom. Haleluya, senang rasanya bisa bertemu dengan saudara kembali di tempat ini. Haleluya, boleh saya undang bangkit berdiri Bapak Saudara? Haleluya, boleh kasih jabat dulu untuk kiri kanannya, depan belakangnya. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Seberapa besar saudara rindu mengalami Tuhan di tempat ini, boleh lambaikan tangannya dan kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sambut Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami datang untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya, Jesus. Mari sembah Dia saudara dengan segenap hati saudara. Haleluya. Kau bertahta, Kau berdaulat penuh Tuhan. Syakaya dalam bayar 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 sekaya dalam bayar dalam kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami izinkan Tuhan Engkau yang menjamah setiap kami. Syakaya dalaba ya dalabo ya dalabo ya dalabo ya dalaba ya sekaya dalaba ya 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 shiri di 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 shiri di 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 shiri di 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 kami tahu Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah setiap kami pagi hari ini. Yesus yang siap pulihkan dan bebaskan setiap kami. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan kita saudara. Haleluya, mari silakan kembali duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Sambil angkat kedua tangan saudara, nyatakan haleluya.
mau cinta Yesus yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya rindu jemaat Tuhan sendiri akan pujian menyatakan saudara yang terutama. Yes, Jesus. Sambil angkat kedua tangan saudara, terus nyatakan saudara.
cinta Yesus. Yes, Jesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta. Angkat kedua tangan saudara, angkat wajahmu, nyatakan haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Mari sambil bangkit berdiri saudara, angkat suaramu, nyatakan haleluya, haleluya. Kami mau terus mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mencinta. Saudara sendiri nyatakan haleluya, haleluya, saya cinta. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Engkau yang mengasihi Dia, kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan, selama-lamanya Tuhan, takkan berhenti kami mau percaya, takkan berhenti kami mau berharap hanya bagi Yesus. Sebab hanya kepada Tuhanlah kami mau percaya Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan kami taruh harapan kami. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia.
Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Saudara sendiri, mari nyatakan. Terpujilah sambil angkat kedua tangan saudara, nyatakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sembah dia saudara. Oh, terpujilah namamu, kudus kudus namamu. Ada kasih yang besar buat setiap kita saudara, kasih yang terus menyertai kita, kasih Yesus yang ada buat saudara dan saya. Siapa yang rela bayar, rela bayar, rela bayar, rela bayar, rela bayar. Haleluya. Tuhan, Engkau disambut di tempat ini, Tuhan Yesus. Kami sanjung Engkau, Tuhan. Syagaya rela bayar, 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 rela bayar. Ya rela bayar, 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 rela bayar. Ya rela bayar, rela bayar, rela bayar, rela bayar, rela bayar, rela bayar. Angkat kedua tangan saudara lebih lagi, nyatakan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih tepuk tangan yang terbaik hanya bagi dia saudara. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku
syukur Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang menyatakan kasih-Nya buat setiap kami. Saudara mau beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita saudara. Katakan haleluya. Shalom Bapak Saudara. Shalom, apa kabarnya Bapak Ibu? Semua tetap dalam keadaan luar biasa, amin. Amin, badai boleh silih berganti, tapi kita percaya kita punya kasih setia Tuhan yang terus menyertai kita, amin. Saudara rindu untuk bawa pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Boleh saya dengar tepuk tangannya yang terbaik? Haleluya. Semua bertepuk tangan di atas kepala saudara. Hey. Sebab firman-Nya berkata, dialah tempat pengharapan dan kekuatan kita. Amin. Ini pujian kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berfirman dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Say, dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berfirman dengan penuh sukacita. Boleh saya minta tangannya angkat saudara. Say, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berfirman dengan. Boleh saya minta angkat kedua tangannya ya, tinggi-tinggi. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita yang bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kaulah kemenangan kami. Mari lebih lagi saudara. Mari nyatakan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Amin. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah berfirman dengan penuh sukacita. Lambaikan tanganmu saudara. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita yang bersorak. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai karena kita. Menjadi lebih lagi saudara, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Say, karena kita dia bersorak. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Saudara yang percaya kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya.
besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kau dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari lebih lagi nyatakan saudara. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara. Boleh saya mintakan kedua tangannya saudara. Say, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat saudara. Haleluya. Amin. Kemuliaan-Mu nyata buat kami Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat. Mari gereja Tuhan, angkat suara menyatakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Nama Yesus, nama yang berkuasa saudara. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh kasih tos sekali lagi untuk kiri kanan depan belakangnya, katakan kita punya Tuhan Yesus yang sangat dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari silakan kembali duduk saudara. Saya rindu bertanya, mungkin ada di antara Bapak Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kalau ada boleh angkat tangannya Bapak Ibu. Oh ada di tengah, di depan juga ada. Haleluya, Tuhan Yesus yang terus datangkan jiwa ke tempat ini. Katakan amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah untuk saudara. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan sekali yang terbaik untuk Tuhan kita. Sebab ini saatnya kita memberi. Haleluya. Mari persiapkan persembahan saudara. Sungguh kami bersyukur dan bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk seminggu ini penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kami. Dan siang ini Tuhan, izinkan setiap kami membawa persembahan kami, biar kiranya Tuhan Engkau yang kuduskan dan sucikan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati saudara. Apapun yang terjadi dalam
Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ini mempercaya kami Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Saudara sendiri, mari terus saudara sambil angkat kedua tangan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Sambil bangkit berdiri saudara, sambut firman-Nya siang ini. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Percaya. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya. Kami ada hari ini karena kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami percaya hanya kepada Yesus. Dunia tidak pernah menjanjikan kebahagiaan karena mereka hanya melakukan tipu daya, karena dunia adalah sahabatnya iblis yang adalah bapa segala pendusta. Tapi kami hidup di dunia ini sehingga kami butuh Tuhan. Kami percaya harapan kami masih ada. Terima kasih Bapak. Kami ingin mengatakan kami bangga punya Allah seperti Engkau. 18 hari di tahun 2026 kami boleh melihat bagaimana Engkau menyertai kami. Walaupun kami tahu banyak persoalan belum selesai. Biarlah pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi sesembahan dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau lihat ketika kami menari, Engkau lihat ketika kami bahkan memberikan persembahan, itulah yang terbaik. Dan kami percaya segala hal yang tidak pernah kami lihat, kami pikirkan, tidak timbul dalam hati akan kami lihat ketika kami meninggalkan rumah Tuhan ini. Ketika kami kembali kepada kehidupan kami, orang lihat bahwa kami masih punya harapan tinggal di dunia ini. Terima kasih Bapak. Kau pilih hamba-Mu untuk berdiri di depan umat-Mu yang kudus ini. Pakai hamba-Mu menyeberangkan kebenaran firman Tuhan di waktu yang singkat dengan bahasa yang sangat sederhana. Bahkan kata-kata kalimat hamba-Mu ini Engkau sendiri yang menyempurnakan menjadi kebenaran firman Tuhan yang mendarat kepada setiap mereka yang membuka hati. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Yang siap menikmati dan diberkati firman Tuhan bersama dengan saya katakan
Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jangan duduk dulu, biar artis ini kembali. Kembalilah ke jalan yang benar. Ini luar biasa nih, buru apa sih? Panjaitan. Gak ada capeknya, lu kuat lehernya ini. Sampai nanti ya, lihat dulu kiri kanan saudara. Belum terlambat bilang selamat tahun baru. Ayo silakan duduk yang masih punya utang saudara. Oke, silakan duduk. Tadi pagi saya bicara tahun baru, hati baru. Ada yang datang nggak yang tadi pagi sekarang? Memang di sini imannya pada kuat-kuat, udah diundang datang lagi ya. Nah, siang ini saya mau bicara tentang harapan selalu ada. Nanti jam 12 ketika hatinya sudah baru di tahun yang baru, harapan itu timbul, maka akan keluarlah keluarga yang harmonis di dalam Tuhan. Jadi buat saudara yang belum harmonis, datanglah nanti jam 12. Di sini belum pernah ada orang senekat yang nyata. Tadi ada yang datang enggak? Enggak ada, enggak pernah ada yang 2 kali ibadah. Padahal enggak diminta kolekte kalau yang kedua kalinya. Kalau pelit atau bagi 2 lah yang nanti kau akan bagi. Jadi saya selalu berharap, karena harapan selalu ada, saya akan mengundang saudara datang jam 12. Karena ketemu saya 4 bulan lagi. Itu pun kalau masih hidup, kalian, bukan saya. Saya masih Desember ada jadwal di sini, nggak mungkin mati, nggak mungkin. Kecewa jemaat, tapi kalau kalian 1 aja hilang kan nggak masalah. Hilang 1 tumbuh 1000, tapi hamba Tuhan hilang 1 nggak gampang cari 1000 hamba Tuhan kan gitu, amin. Amin lagi, mati kau. Mari kita baca dulu bagian firman Tuhan ini ya. Supaya kita mantap ya. Lihat tuh mukanya Batak semua di sini nih. Ini gereja Batak kali ini, GBI Gereja Batak Indonesia ya. Oh ya dari sini. Mari kita baca satu ayat yang sangat luar biasa, terkenal, yang saya percaya kita harusnya mengetahui ini. 3, 2, 1. Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, koma dulu. Tuhan bilang pakai bahasa hari-hari, aku ini tahu apa yang kurencanakan dalam hidupmu, betul enggak? Kenapa kita gagal? Karena kita paksa rencana kita supaya Tuhan kerjakan. Ini nih bolak-balik nih, tak bolak-balik. Kita harusnya hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Bukan rencana kita didoain rame-rame, doa puasa, percuma, nggak bakal jadi. Tapi kalau itu rencana Tuhan, nggak usah sampai guling-gulingan, rencana Tuhan pasti terjadi. Kalau rencana Tuhan gak terjadi bukan karena Tuhan gagal, karena kita kepala batu. Tuhan merencanakan ke kanan, kita paksa terus ke kiri sehingga rencana yang terbaik itu gak pernah terjadi. Lihat kiri kanan saudara bilang, nurut kau sama rencana. Sikut 1 kali aja, nurut. Ya kan? Kok gak keras kan? Harusnya kalau sebelah gini kan, kena rusuk kan. Kok lembek? Lemak, ya kan? Tadi pagi saya bilang, maaf ya jangan tersinggung. Ini bukan istilah sekarang, body shaming. Udah norak lah, jangan kampungan. Kalau dengar khotbah gak usah tersinggung. Sempitlah jalan ke surga. Olahragalah kalian. Bayangkan kalau pintu surga cuma segini. Kan kita miring masuk dia. Tar dulu. Perutku ini ya kan. Itulah ya. Makanya kalau ada kaki pendek tolak. Tolak nama Yesus, tolak kecelakaan. Kampungan tuh tolak kecelakaan. Tolak kaki pendek, berani enggak? Ya enggak. Baru dikasih Tinoor, Jaya, Marpadot. Gak usah banyak-banyak dagingnya biar murah, banyakin kuahnya. Sop doang sama tulang. Apa dagingnya? Ya, ikan atau saksang atau apa? Udahlah kuahnya aja gitu. Kasih dulu sambalnya biar agak asin-asin dikit. Miskin kok permanen. Dia bilang begini, aku tahu rancangan apa yang ada padamu. Saudara, di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 ini disampaikan kepada bangsa Israel, umatnya. Saya selalu bilang pakai bangsa Israel karena orang Kristen itu gak bisa lepas dari bangsa itu. Tapi bukan saya bilang kaum harus mencintai bangsa itu. Enggak, bangsa itu menjadi pelajaran buat kita. Ya kalau cintai bangsa, cintailah bangsa Indonesia.
Nggak ada urusannya lagi sama Israel. Itu urusan dia sama Tuhan, urusan kita sama Tuhan. Tetapi pelajarannya ayat itu keluar ketika mereka berada dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada penderitaan. Kenapa kau menderita? Karena kau membagi cinta seperti Natalia. Natalia, kau telah berubah. Natalia, kau membagi cinta, ya kan? Mereka itu percis kayak kita. Hari Minggu ibadah, mereka Sabtu ibadah. Paskah kita ibadah, mereka lebih gila-gilaan lagi kalau Paskah datang dari seluruh penjuru. Ritual dia kerjakan, kita kurang apa saudara? Natal dari Desember tanggal 1 sampai Januari 31 aja saya masih ada ibadah Natal. Kurang apa lagi? Tapi tetap membagi cinta. Lebih betah kita nonton Netflix Korea daripada baca Alkitab. Lebih betah kita nonton YouTube persoalan ijazah palsu daripada baca 2 pasal. Lebih kuat lagi kita membahas artis cerai daripada membahas kenapa Yesus disalib. Jadi sulit buat masuk surga, sulit saudara-saudara. Nah, tadi saya bahas hati baru di tahun yang baru. Didasari kitab Yeskiel 36 ayat 26. Kalau mau punya hati yang baru di tahun ini, kitab itu bilang buat Anda yang bolos saya ulangin dikit 2 menit. Tuhan bilang aku memberikan hati yang baru. Ayo dong hatinya diperbaharui dong. Yang musuh damai dong. Lalu bukan aja hati yang baru dikatakan. Roh di dalam batinmu pun kubereskan. Makanya ada orang tobat tapi rohnya tidak menjadi partner Tuhan. Tuhan gak bisa, Tuhan gak paksa orang untuk bertobat. Dia harus berdua. Kalau Tuhan paksa buat apa kita ada hidup di dunia. Kita memang televisi pakai remote. Kita kan punya pilihan Tuhan kasih. Makanya dia bilang kita kawan sekerja Allah. Kalau kita mau Roh Kudus, saya bilang tadi pertobatan itu sakit saudara. Tubuh lu sakit, batin lu sakit. Orang tobat sakit loh batin. Mesti ngampunin yang ngutang. Mesti ngampunin temen SMA-nya yang ambil di tikungan, ngerti? Dia pacaran berdua SMA sampai kuliah. 3 serangkai, tapi ini pacarnya. Terakhir kawinnya sama yang ini, bingung. Aku sih udah ngampunin Pak, udah ngampunin. Tapi betapa sakitnya kita makan bertiga, ternyata dia memandang di sebelah kiri. Bisa ngampunin. Enak aja. Makanya dia bilang begini, ini kan masalah pembuangan juga sama Yeskiel. Kalau kau berubah, mau hatimu diperbarui oleh Roh Kudus, maka aku akan membuat hatimu tidak keras. Wih, yang hatinya keras, sehebat apa sih kalian? Kalau mau mengampuni, batin sakit. Tapi percayalah, Tuhan menyulam lagi batinmu yang sudah dirobek oleh Tuhan. Tuhan yang robek batin kamu. Gua mau tobat, oke, dirobek-robek sama Tuhan. Dibuang yang busuk, dia jahit kembali. Seperti orang di tangan. Gak punya keramik kau ya di rumah? Jawab. Ya kan? Dan dibilang gini, aku akan kasih hati yang taat. Jadi di tahun baru ini, pakailah hati yang baru dan Tuhan akan membuat kita tidak keras dan hati yang taat. Jadi hari ini saya harus ngomong, kalau kau tersinggung jangan lagi datang kalau jadwalku di sini. Ya, aku ngomong terus terang, kalau kau benar-benar Kristen, taat nggak kau baca Alkitab tiap hari? Kalau belum, hari ini mulai taat. Kalau enggak baca Alkitab, dia cuma Kristen KTP. Dia tidak mengalami Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan nggak mungkin sesibuk apapun satu hari dia pasti baca Alkitab. Setuju? Nggak setuju pintunya ada di belakang saudara. Karena ini rumah sakit buat kita semua. Saya ngomong begini juga firman bermata dua. Menusuk saya dulu baru saudara. Sip kan? Ya oke. Kulihat ada wajah-wajah kurang suka nggak apa-apa. Lebih baik kau nggak suka sama aku daripada kau nguap. Malu-maluin baru mulai udah ada yang nguap. Norak bener. Orang udah nguap itu udah miskin sekali hidupnya. Baru sebelum makan kali dia dari rumah. Tolonglah kalau nguap ke bawah. Udah rahangnya lebar. Maaf ya saya pakai suku Batak aja. Suku lain ntar ngadu.
Makanya tuh kalau COVID ditambah lagi 6 bulan, kayak kali tukang masker. Kalau orang Batak lah rangnya lebar, robek terus masker. Kalau dia ketawa, ganti lagi, robek lagi. Boros, ya kan. Lanjut, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kata kalimat hari depan penuh harapan inilah menjadi tema saya. Bahwa harapan itu selalu ada. Sama-sama dengan saya bilang harapan selalu ada. Harapan selalu ada. Ini mengajarkan kepada kita satu kebenaran penting. Ingat, dunia boleh sejahat apapun, nggak peduli. Kalau saudara beriman kepada Kristus, mau pakai hati yang baru, mau diperbaharui oleh Roh Kudus, mau taat, apapun yang terjadi, harapan bagi kita selalu ada. Yang suami nggak pulang-pulang doa, jangan dimarahin. Saya selalu bilang ya, sorry ya istri-istri, kalau suamimu selingkuh, harga diri mesti dijaga. Jangan labrak selingkuhannya, malu. Kau ya memang perempuan gak tahu diri, gak ada kau harga dirinya. Dia cuma bilang, laki kau yang datang ke sini. Ya, malu. Jangan bilang gini sama, kau suami gak tahu diri, kau kawin gara-gara aku, kau bisa begini. Sekarang kau selingkuh. Lihat anak-anakmu. Ya orang gak tobat begitu. Dia bilang cerai aja anaknya sini ikut saya. Kalau kau mau marahin laki gini, Pak, gak usah kau pandang aku. Kau lupain juga aku gak apa-apa. Kau lupain anak-anak gak apa-apa. Pergi kau sama kuntilanak sana tuh, suter ngesot. Tapi kau lihat mata Yesus, kau lihat Yesus melihatmu. Orang tobat itu kalau mengalami Yesus itu lebih langgeng. Kalau cuma tobat gara-gara ke rumah tulangnya. Sorry ya, gue juga punya bere. Mamanya telepon, lu kasih tau bere lu. Ke gereja, tanya, kasih tau sama Tuhan. Ya kan, kadang-kadang tulang itu lebih cepat menjawab dari Yesus. Oh Yesus lama Yesus. Karena kalau mau jawaban Yesus hatinya mesti dirobek-robek dulu. Kalau mau duduk kau dulu, makan dulu, makan dulu. Jadi kau dulu dari kampung kau, dari hutan kau gini-gini. Udah damai. Sampai depan ribut lagi. Alah kau pun gitu gak bisa. Tapi kalau sama Yesus gak bisa begitu. Jadi kalau suami selingkuh bilang, Pak ingat Tuhan Yesus Pak. Jangan ingat saya, ingat Tuhan Yesus. Kalau istri sih gak selingkuh, tapi kalau istri gak bisa ngendalin diri belanja, bilang mah ingat Tuhan Yesus. Gara-gara mama belanja papa jadi maling. Karena yang ketangkep KPK itu karena kebutuhannya istri melampaui keinginan. Tadi pagi saya bilang, nah ibu nih, nah ini suami istri nih ya. Nah, tapi ini contoh nih, selama ibadah pegangan tangan nih, setia nih. Emang kau jalan ke duluan. Parjolo mah. Ih, apaan tuh? Ke gereja suami istri, suaminya di sana, istri di sana. Tahun 2026 duduk suami di sebelah istri. Nggak ada kita muhrim, nggak ada. Pulang tetap pegang Pak di mall. Kalau nggak belanja nih, gawat nih, pegang terus. Pak udah habis enggak. Soalnya begitu selepas papa ke mobil duluan dia bawa belanjaan banyak. Akhirnya papanya jatuh ke dalam dosa, ngerampok lagi ya kan. Saudara lihat kehidupan ini kalau kita lihat dari ayat ini sama dengan Yeskiel yang tadi saya bilang. Di saat kesulitan dan memang sudah tidak bisa buat apa-apa lagi dan berserah sama Tuhan mujizat baru ada. Saudara jangan harap dapat mujizat ketika kita masih bisa mengerjakan segala sesuatunya. Ngerti gak nih? Ya kan? Misalkan saudara sakit udah gak ada, udah habis, udah jual semua, udah di pinggir jurang. Itu baru ada mujizat. Kadang-kadang mujizat itu ujian terakhir. Bukannya tabungan masih banyak, anak sekolah juga di luar negeri. Mujizat Tuhan loh. Kita lagi doa-doain ya supaya anak saya bisa ke Amerika. Jatah orang kuliah lo ambil juga dari sorga. Serakah itu. Mobil udah 3. Mujizat lo Tuhan tambahin 4. Sementara ada yang 2 minta mobil kata Tuhan ya habis dia ambil sama dia. Gue kasih dia aja terus. Rampok kita rampok. Ya kan. Jangan dong. Nah kita akan belajar hari ini. Harapan sejati itu hanya bisa terjadi kalau punya relasi yang baik sama Tuhan. Relasi itu bukan cuma kenal tapi akrab. Kalau saya
bersahabat sama Bapak, dia gak perlu ngomong, saya tahu apa yang dia mau. Itu namanya relasi yang luar biasa. Tapi kalau saya ngobrol sama Bapak udah berjam-jam, lu maunya apa sih? Ah, itu cuman kenal aja, tahu aja. Bertamu ke rumah temenmu hanya cuma di halaman berarti bukan relasi yang bagus. Udah 3 jam gak disuruh-suruh masuk, ngobrol, minum pun gak keluar. Tukang es lewat teng dong beli es. Dia nggak rela, dia gelasnya kau minum pakai gelas rumahku itu cuma perasaan kita aja dekat, dia enggak. Tapi kalau relasi yang baik begitu ngobrol di halaman setengah jam, masuk yuk. Nah, terus duduk di meja makan bareng, itu relasi baru. Yesus bilang aku berdiri di muka pintu, kalau ku ketok kau buka, aku masuk makan bersamamu. Relasi yang lebih dekat lagi nih perempuan sama perempuan nih kalau dudukan habis makan. Dia masuk ke kamar, nggak lama dia panggil, Eda apa? Rotuson, masuk Rotuson. Tahu ya itu bahasa Yunani lama, Rotuson. Dia masuk. Kok pilihlah nih tas nih. Ah ya kan kalau perempuan gitu. Tas kalau cowok sih. Bro, ini gue ada jas nih bagus. Sorry ya bukan gue kasih bekas ya lu kalau mau keren nih. Ini mahal loh, ini gue mahal. Biasa orang kalau ngasih butuh pengakuan, validasi. Ini mahal loh gue beli. Ini tas gue beli mahal loh. Ya, ini nih mereknya Lacoste nih, Lacoste gitu. Tuh lihat ada buayanya. Oh udah tobat, dulu buaya darat nih orang. Kalau tobat dibuang. Ini mawar tasnya lambang, mawar berduri. Nah relasi itulah yang harusnya terjadi ketika di tahun 2026. Makanya kita akan belajar tindakan apa yang seharusnya kita lakukan. Agar, nah ini saya tulis nih. Masa depan penuh harapan terjaga. Kita kan, sorry ya, saudara kan udah Kristen semua. Jadi saya gak perlu lagi bilang, saudara mesti terima Yesus, enggak. Kan waktu kita Kristen, maka ayat ini berlaku untuk kita dong. Tapi bagaimana menjaganya? Karena banyak orang pelayanan pun selingkuh juga loh. Khotbah di mimbar pun selingkuh. WL singer pun selingkuh kalau gak jaga. Bayangkan di mimbar selingkuh. WL singer selingkuh, pengerja selingkuh. Itu yang udah deket loh sama Tuhan. Gimana lo orang? Cuman jemaat doang yang datang cuma hari Minggu. Bukan selingkuh lagi, 3 kali selingkuhannya. Itu kalau mampu. Ya kan? Makanya tidak ada yang lebih baik di sini. Saya dengan saudara, dengan pengerja, IR2 semua. Sama-sama diproses Tuhan. Cuma kan panggilannya oke, saya dipanggil berkhotbah. Saya harus jaga konsistensi dong apa yang Tuhan rencanakan. Saudara dipanggil bekerja, ya bekerja juga. Konsisten dong. Orang-orang yang jadi pengerja di sini, IR2, ya dia juga konsisten. Semua sama, saudara-saudara jangan bilang, dia kan pendeta enak tinggal ngomong aja. Orang Betawi bilang, pale lo benjut. Kita yang paling susah pak, istri mau dandan, ntar diomongin orang loh. Nah susah kita. Mau libur, ntar tanya, pendeta libur. Banyak banget, pendeta salah terus pokoknya. Pokok kalian bener aja terus. Ya kan kalau duduk ngomongin pendeta kan udah paling benar. Iya loh gue pikir juga begitu. Kau tahu nggak? Kau tahu paling banyak tahu, kenal juga nggak sama tuh pendeta. Jadi kau jangan pada omongin aku kalau belum kenal. Udah bagus aku mau foto nanti. Jangan gitu dong. Lihat ayat 29:11 akan bilang gini. Aku tahu rancangan apa padamu. Oleh karena itu yang pertama, percayakanlah seluruh hidup kita kepada rencana Tuhan. Percayakan rencana itu hanya bisa terjadi kalau kita mulai membuka hati, membiarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya. Dan Tuhan mau mengubah hidupmu tidak keras lagi. Hidup saya tidak keras lagi. Mengubah hidup tidak ada hubungannya dengan suku, ras, nggak ada. Nggak ada bilang gue orang Ambon, gue orang Manado, gue orang Papua, aku orang Batak. Dari sananya keras, nggak bisa. Begitu jadi Kristen, nggak ada tuh suku-suku lagi. Yang ada semua harus seperti Kristus. Jadilah suku Kristus tuh. Jadilah karakter Kristus. Itu kalau mau yang pertama mempercayakan seluruh hidup kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Dan Roma 8 ayat 28. Begitu kita percayakan maka kita berani klaim Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya kalau mengasihi dia. Kalau enggak ada. Saya kemarin agak terkesima merenung-renungkan. Maaf nih termasuk buat saya juga. Kita kadang
minta Tuhan berkati pekerjaan kita, padahal pekerjaan kita itu bohong. Ngerti nggak? Saya tahu saudara nggak ngerti. Ya. Gini, kita mau melakukan yang berlawanan sama Tuhan, tapi Tuhan berkati ya. Padahal saya kesana mau nyogok, lucu ya. Kan sering itu terjadi kan. Iya enggak sih? Sampai tuh anak kecil yang jawab, iya tuh. Anak kecil aja tahu. Kan kita suka begitu. Mau berantem aja doa. Ah Tuhanlah yang tolong kami. Makanya mampus dia tuh kita omongin. Ih kok Tuhan tolong orang untuk orang mampus? Kan begitu. Kadang kita gak sadar loh. Aduh saya mesti urus kerjaan nih. Mesti pergi ke A, ke B, ke C. Itu nyogok nih. Tapi kita berdoa. Mana mungkin Tuhan tolong? Gak mungkin. Kalaupun berhasil bukan Tuhan tolong. Syaiton nih rojim yang bertindak untuk saudara. Sibolis saudara. Tahu Sibolis ya kan? Ada lagunya dulu. Talu Sibolis. Rasbe. Ah ini pasti tahu ya. Ah tahu dong. Da. Ya kan, pasti tadi jam 8 kalian baru dari gereja, kurang vitamin tambahan ke sini jam 10. Tahu bang, tahu nih pak, tahu. Ya tapi ya nggak apa-apa lah pak, mungkin mereka lagi shopping nggak apa-apa. Kalau yang jam 8 tadi itu pasti jemaat beneran. Karena separuh hujan-hujan dia datang. Kalau ini nih jemaat indah nih, hujan nanti aja yang jam 10. Ini modelnya nih. Kalau tadi masih hujan, jam 12-nya itu gitu kan. Hujan lagi jam 3, jam 5, jam 7 hujan, minggu depan masih ada gereja. Tapi Kamis mati mereka. Nah, jadi harus tahu hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Kadang-kadang kita ini suka nawar sih. Rencana kita selesaikan, bukan rencana Tuhan. Bagi yang belum menikah, yang rindu pasangan doalah kencang-kencang. Karena dibuka sampai 14 Februari. Setelah itu surga tidak buka pintu jodoh. Karena lebih fokus ke Sincia. Ya saudara mesti tahu. Jadi yang pertama jelas. Yeremia 29 ayat 11a tadi. Percayakan seluruh hidup kita. Itu berarti kita biarkan hidup kita dikendalikan oleh Dia. Menyerahkan sepenuhnya rancangan Tuhan terjadi. Mempercayakan hidup kepada Tuhan. Itu berarti percaya pada kebaikannya. Tidak ada kejahatan Tuhan. Saya bilang kalau kita mengalami kejahatan bukan rencana Tuhan. Usahamu bangkrut bukan rencana Tuhan. Gak pernah Tuhan merencanakan usaha kita bangkrut. Gak pernah. Kenapa bisa bangkrut? Karena kita paksa rencana kita. Kan saudara mau bikin usaha, temen udah bilang hati-hati. Enggak lah gue yakin, gue doa, yakin. Terus bangkrut, kok Tuhan tega? Kan udah dikasih tahu, hati-hati. Tuhan tuh bukan ngomong langsung dari langit-langit, nanti kau kabur. Ada orang, aku pengen dengar suara Tuhan. Coba nih biar pengerja dia doa. Tuhan aku tahu, terus tiba-tiba dari langit-langit, dari eternity ngomong. Anakku, kabur enggak? Kabur. Itu cuman kelas nabi yang sanggup. Nabi aja bodoh. Bapak kau panggil aku, bukan tidur lagi. Tahu kan? Bapak kau panggil aku, bukan tidur lagi. Ya kan? Jadi jangan sok. Tuhan tadi malam bicara, yang bener. Ini beda tipis antara Tuhan bicara sama halu. Kalau usahamu terus maju, itu bukan halu, Tuhan bicara. Tapi kalau gedubrak, tidak pernah Tuhan membiarkan anaknya jatuh tanpa menasehati dulu. Saudara baca nih perjanjian lama, Israel mau jatuh kalah perang, Tuhan udah nasehati dulu. Hari Minggu inilah nasihat Tuhan. Zoom tengah minggu lah nasihat Tuhan. Saya nggak suruh saudara pindah masuk gereja di sini kalau saudara bukan anggota gereja sini. Saya izin nih Pak. Tapi kalau engkau memang gereja di sini, bertumbuhlah bersama-sama dengan orang gereja di sini. Kan di tengah minggu ada ibadah Pak, supaya nggak kacau otak kita. Kan ada orang gini, dia ke TSCC, mantap kali ya pendeta. Terus jam 2 dia pergi lagi. Terus dia bilang, tapi di sana nggak ada. Mantap di sini ada kepret-kepret minyak. Misalkan. Terus dari sana di sore, nggak jelasnya itu kepret-kepret minyak. Tapi di sana ada yang jatuh-jatuh. Gila sendiri kita jadi orang Kristen.
Semuanya gak ada yang salah. Tapi bertumbuhlah dalam satu pengajaran. Gitu loh, supaya kalau saudara dengar pendeta-pendeta khotbah di sini, oh nyambung gue gitu. Ah gak kerennya dia tuh, gini-gini. Gak keren, terakhirnya gak maju, gak jatuh-jatuh. Ya lu pergi aja sana ke bagian yang jatuh-jatuh. Ah di sini gak ada minyak-minyak, lu pergi sana ke Pertamina kebaktian. Ya kan gitu dong, jangan kau datang ke sini kau buat kacau-kacau. Di sini punya cara sendiri membangun jemaatnya, kan gitu ya. Kalau saudara juga bukan jemaat sini tapi ngintip-ngintip di Zoom boleh kan Pak? Boleh dong. Jadi cobalah kita bertumbuh di dalam Tuhan supaya kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Yang kedua, saudara, tindakan berikutnya di ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru datang untuk berdoa kepadaku, maka aku mendengar. Keren ini. Jadi bangun relasi yang berkualitas. Saya tambahkan, dan yang seimbang. Kita gak pernah punya relasi yang seimbang. Saya dapat inspirasi ide dari Tuhan waktu buat ini malam-malam. Kenapa kita tidak berhasil di tahun 2025? Karena tidak ada keseimbangan. Kita cuma mau minta, kita cuma mau nyenengin diri kita, tapi kita lupa menyenangkan Tuhan. Seimbang tahu seimbang kan? Walaupun Tuhan gak butuh seimbang itu sama kita. Ya, saudara gak dianggap, saya gak dianggap juga gak masalah. Dia tetap Yesus. Saudara hari ini murtad juga Yesus tetap Tuhan. Saudara ledekin, gondrong. Saya dihina loh, Tuhan pakai kolor digantung. Gitu. Sama teman baik gitu. Ya gak apa-apa biarin. Paling jadi debat kusir kampungan, tapi kan Tuhan gue keren loh lihat fotonya. Tuhan lo gak ada. Nah, kan gitu, jadi norak. Ya kan? Keren dong Yesus brewok. Sesuai lagi. Yesus sesuai zaman. Tahun 70-an brewoknya iklannya mendem, ya kan? Kalau sekarang saya gak tahu lagi apa iklannya. Tapi ini yang menarik saudara. Kita suka tidak seimbang sama Tuhan. Kita cuma mau kita yang didengerin. Kita nyanyi, woi Tuhan udah denger. Sekarang gue ngomong lu denger dong, ngantuk. Denger firman ngantuk. Denger firman main WA. Saudara yang misalkan saudara nih lagi denger khotbah. Saudara main WA. Saudara terima telepon terus mati saat itu. Pasti masuk neraka. Enggak perlu pengadilan tuh. Bayangkan di rumah Tuhan kau bagi waktu kau sama yang lain. Wih itu mana bisa, bangsa Israel itu membagi cinta. Kan ada ya orang di gereja lagi khotbah gini tiba-tiba dia keluar. Ya bentar gue lagi kebaktian. Ya ntar ember gue kirim deh, lu pesan berapa banyak? Ya 12. Mati dia, pasti masuk neraka. Pasti, bayangkan dia lagi bercengkrama sama Tuhan, dia stop buat ordernya, terus dia balik lagi. Ah Tuhan, terus mau gimana Tuhan? Mati, jangan main-main saudara. Kalau kita ketemu Tuhan hari ini seimbang, fokus sama Tuhan. Kau nyanyi tadi Tuhan fokus loh dengerin. Ya, saya gak bilang saya Tuhan. Tapi kalau saudara tahu konsep bergereja, apalagi saudara gereja lama, lihat kan kalau pendeta masuk dikasih Alkitab, saudara tahu gak tuh artinya apa? Banyak gak tahu, tapi kalau cerita aku aktivis. Susah deh si Antarutung. Aktivis ya. Udah naik mobil dia masih aktivis. Vespa. Panta, ya ampun. Itu dia Funcak, udah lah tebal. Kacau deh. Kita gak seimbang. Kita gak pernah punya waktu untuk apa sih Tuhan? You mau apa sama saya? Kita gak punya waktu. Tapi kita punya waktu banyak untuk Tuhan mau dengerin kita. Tuh Tuhan terima kasih Tuhan saya mau pergi kerja. Kita dengerin aja terus. Begitu duduk berhadap-hadapan. Lawannya mau ajak main curang kita nurut. Nah gak seimbang kan. Harusnya bilang gak bisa jangan begitu dong. Main sama orang semua dosa kita bilang jangan dong. Kita gak berani, berarti kita gak seimbang. Tuhan tolong saya mau pergi bergaul. Padahal di situ dia minum, dia mabok, dia karaoke, dia pulang. Terima kasih Tuhan udah jaga saya. Setan yang jaga, bukan Tuhan. Enak aja. Tuhan gak pernah jagain orang mabok. Dari mana ceritanya? Sama kalau kau menikah gak seiman. Saya udah pernah bilang tuh bulan lalu. Gak mungkin lah Tuhan besanan sama setan. Ya anak-anak Tuhan itu terang. Bu, kalau punya anak ingat loh. Kalau ini dari hati yang paling dalam. Kalau kau menyetujui anakmu menikah dengan orang tidak seiman. Kau jadikan Yesus besan sama Lucifer. Mana bisa terang dan gelap kumpul.
Dari makan aja udah ribut. Makan-makan dari keluarga kita yang Kristen. Ini nih, lomok-lomok ini. Udah terganggu di sana. Apaan sih. Udah deh, gelas pun gak mau sama. Jadi serius. Seimbang itu pun sampai kita berani mengatakan kepada anak kita, jangan kau menikah sama dia. Gak ada cowok lain apa? Cewek-cewek yang belum lak. Terusin, laki apa laku? Yang belum lak. Emang sih gue lihat cowoknya kurang keren yang muda di sini. Tapi tabahlah, nanti Tuhan kirim yang keren. Gue lihat emang agak-agak standar. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya kan pernah nyanyi nih, berseru, memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Doa aja kita gak mau, bagaimana mau seimbang. Doanya jadi pengemis, tiap doa minta. Gak pernah doa bikin Tuhan bahagia. Lihat, pemazmur tidak pernah langsung pada pokoknya. Ya kan? Saya kebalikin lagi tadi. Kalau di gereja tua, kenapa pendeta dikasih? Itu artinya waktu saya datang, majelis kalian begini. Nah, bicaralah atas nama Tuhan. Jadi saya sedang bicara atas nama Tuhan. Itu penting. Lalu selesai turun dikembalin kan. Nih, saya jadi orang biasa lagi. Tapi apa yang saya ucapkan tadi, jangan main-main. Kan begitu. Ini doa minta aja. Lihat di dalam doa-doa Mazmur. Tuhan, Engkaulah pemilik bumi. Tuhan, kepadamulah aku menyerahkan. Tuhan, laut gelora kalah padamu. Tuhan, kakimu pijakan bumi. Tinggikan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ini enggak, suami enggak pulang Tuhan, udah 2 hari. Aku sih enggak peduli dia enggak pulang, tapi rekening diblokir. Kalau gitu berteman aja sama KPK, dibuka rekeningnya. Ini lihat, nanti saudara baca di rumah, Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini keluar karena Musa bilang gini, pakai bahasa Jakarta ya. Karena lu, gue gak bisa masuk nih ke tanah perjanjian. Lu bikin gue darah tinggi terus sih. Akhirnya gue kena hukuman, begitu kalau orang Jakarta. Akhirnya aku kena hukuman gara-gara kelakuan kau. Nuntut aja. Emosinya aku. Gara-gara kau memang ngaku kau percaya Tuhan. Kalau kau suruh baca dari atas begitu tuh. Dalam terjemahan bahasa Sumatera Utara, terjemahan bebas. Kau menyembah dia. Tapi baru aja kau lihat burung kau sembah. Kau bangun kau patung. Dia bentuknya orang. Tapi gak bisa dengar kau sembah. Tapi kalau kau bertobat, keluar ayat ini. Kau panggil dia, dia pasti datang. Bayangin, ada yang punya toko enggak? Di toko ada kucing begini, saudara. Saya suka khotbah daerah sana kan. Saya tanya, Ci itu buat apa? Ini mah iseng aja, kan manggil rejeki. Saya bilang, lo blow on-nya permanen. Saya bilang, gue kasih tahu malu ya. Gue bilang, gue angkat tangan begini. Gue bukan Tuhan deh. Bagaimana dia bisa manggil pelanggan? Sementara tangannya goyang aja mesti lo yang masukin baterai. Ya kan logikanya gitu dong. Nanti adain, kalau lo pencet off dia kagak goyang. Lo yang hidupin rezeki datang, lucu. Jadi kalau udah punya toko yang bangun rumah. Ini nih PSMS Medan nih, bangun rumah. Gak usah kau taruh lagi di atas itu padi. Kalau mau makan padi, makan beras, kerja yang benar. Saya juga ngalamin, bapak saya dulu taruh juga buka kantor, pacul-pacul taruh pala kambing ya, pala kerbau, pala apa. Udah gak bisa, kita udah kenal Tuhan. Kita harus seimbang sama Tuhan. Itu kekejian loh buat Tuhan. Kalau udah kekejian, udah najis itu. Ya, suami-suami gak usah cerita sama istri, tapi hari ini selesaikan. Selesaikan ke kuntilanakmu bilang ini adalah minggu terakhir. Saya tidak akan pernah mengenalmu lagi. Itu dong. Istri-istri juga bilang kalau jalan ke mall gak usah takut. Istri ini jarang selingkuh. Suami, kalau istri ini jajannya nih yang gak kuat.
nggak kuat. Nggak bisa nerima keadaan, bau bulu matanya itu tidak panjang, dia belik-belik. Pak, tanya nih bapak nih suami istri. Repot pak, saya juga ngomong sama istri, repot emang lu kaum lu. Ke pesta nggak berani pakai baju itu terus, betul nggak pak? Ya nggak. Saya tadi bilang nih, ini pengerja ini besok ngawinin, ibu pakai baju merah. Besok dia ngawinin, pakai merah lagi berani nggak? Nggak dateng. Eda nggak dateng, enggak lah, nggak ada bajuku. Hidup kita, bayangkan hidup kita ditentukan oleh pendapat orang, rusak orang Kristen. Dia kawin baju merah, dia kawin baju merah, anaknya kawin baju merah. Terus ada persoalan, nggak ada kan? Yang bersoal siapa? Ini Eda ini semua. Merah lagi, merah lagi. Kok lakinya kayak nggak ada beliin baju? Bu, nggak usah pikirin bu. Ibu tenang aja sambil bungkus. Ibu pulang, yang ngomongin ibu bilang, marpalas kita udah habis. Lalu dia bilang, nah lihat tuh si baju merahnya yang ambil. Nggak gue pikirin. Tadi pagi saya buat statement. Kita hebat, kita pemenang. Kalau kita mampu mengendalikan diri kita dari apa yang masuk di telinga kita. Ya ingat ya orang Kristen, Yesus tuh yang masuk di telinganya banyak tuh. Tapi dia tetap aja fokus sama kehendak Bapa. Saudara mulai hari ini jangan bodoh, 2026 saya hidup sesuai dengan pandangan Tuhan. Gue mau cari muka sama Tuhan aja lah. Emang kita harus cari muka sama Tuhan. Mau ngapain cari muka sama pengerja? Apa coba? Bisa cari muka, paling foto. Nggak ada lagi. Cari muka sama Tuhan dipelihara. Cari muka sama Tuhan. Pengerja pun harus cari muka sama Tuhan. Saya pengkhotbah juga cari muka sama Tuhan. Nyenangkan Tuhan. Tuhan ayo dong. Tapi Tuhan tahu kalau cari mukanya negatif dia tahu. Ya nggak, saya udah doa sampai lutut tebel-tebel kok Tuhan nggak buka-buka berkat. Ya lu salah, gue tahu. Carmuknya lain. Apanya itu batuk lagi. Jadi relasi yang berkualitas dan seimbang dengan Tuhan dibangun melalui doa yang hidup. Hati yang sungguh mencari Tuhan, ketaatan nyata. Tuhan pasti dengar dan hadir, itu janji. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan kecelakaan hari depan penuh harapan. Lalu Tuhan bilang, kalau kau panggil aku dengar. Panggil dia, yang ketiga ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Cari. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, tanya yang benar. Saya nih kalau bikin khotbah tuh suka sedih loh. Saya jangan-jangan gak lakukan ini gitu. Makanya itu pedang bermata dua. Saya berani ngomong setelah saya mengkoreksi hidup saya. Saya kan, apakah saudara datang waktu Desember? Begitu saya 59 tahun saya tanya diri saya apakah saya kalau mati masuk surga. Itu pertanyaan besar. Padahal kerjaan saya 25 tahun ngoceh aja, khotbah aja. Gak ada kerjaan lain. Saya bertanya loh, gue mati masuk surga gak ya? Kenapa? Begitu baca terus firman Tuhan, ngeri juga. Saya cek, masih punya musuh gak? Punya musuh gak masuk surga loh. Serius ini, mana ada di surga musuh-musuhan. Masuk surga ibu ini, masuk surga yang 3. Masuknya dia surga. Bajunya pun sama merah. Kan mana ada di surga orang kayak begitu. Ya memang gak bisa. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya kita memang gak bisa kudus, tapi kan dibilang kalau kau datang kau dapati kau tetap setia. Jadi kalau mati itu mati dalam kesetiaan, pasti masuk surga. Mati di rumah selingkuhan, mati lagi kebut-kebutan, minum udah mabok nongkrongnya di rel kereta, ketabraknya mati masuk neraka. Mati bawa narkoba lari ditembak dor. Tadi saya sama Bapak IR2 ya kita ngobrol apa. Saya bilang saya mau mati sesuai rencana Tuhan. Saya gak mau mati karena rencana saya atau rencana orang. Karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang aneh-aneh. Saya cerita di Bali ada orang namanya hidup 100 tahun. Mulai mengatur cara makan. Kalau mati cara Tuhan lah gini. Kan ada yang mati dia udah gak stabil darahnya. Masuk lagi ke mangga besar. Kotia dong 40. Samcan 2 kilo. Mati dia gak ada di rencana Tuhan kayak begitu. Mending udah makan samcan 2 kilo matinya pelan-pelan. Badannya makin pendek, kakinya pendek. Sama deh. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat 3. Bayangkan ini kitab-kitab bagian di mana Israel berada dalam tekanan. Dan
Tuhan mulai pakai nabi-nabinya bilang begitu. Ayo kenal, berusaha sungguh-sungguh. Kalau saudara baca Hosea pasal 6 lebih ngeri lagi. Bukan saya larang saudara mesti kasih persembahan hidup ini. Tapi Tuhan bilang gini, aku lebih suka kau mengenal aku daripada korban bakaran. Jadi jangan pernah merasa udah dekat sama Tuhan karena kasih kolekte gede. Tuhan kita gak bisa dibeli, dia gak miskin. Saudara mau datang ke sini 1 tahun gak kasih kolekte, petugas gak tahu kok. Yang tahu cuma Tuhan, lu pelit atau gak tahu lagi rumusnya apa Tuhan bilang. Ya kan? Ada orang bangga lu kasih perpuluhan. Gimana mau bangga? Lu dikasih 10 juta, lu cuma kasih 1 juta aja bangga. Tuhan bilang, lu masih makan tuh 9 juta. Kok ribut banget sih gitu kan. Saya gak lagi ini ya khotbah supaya saudara kasih, bukan. Tapi ada orang kan yang memberi buat pekerjaan Tuhan tuh ngoceh-ngoceh gitu. Padahal kata Tuhan, lu lebih gede gitu kan. Saudara baca buku, ada orang yang 90 dikasih ke Tuhan. Yang 10 buat dia bilang masih cukup 20 juta sebulan. Kenapa sih gue mesti rampok semua? Gitu. Tapi itu bukan orang Indonesia, orang Amerika. Saya baca. Dia penemu orang Indonesia sih berat lah, banyak tanggungan. Belum datang dari Huta, belum yang sekolah ITB dibayarin. Wah banyak deh orang Indonesia, perhatiannya luar biasa. Tapi habis dibayarin Natal gak datang, habis ceritanya sampai kampung, sampai Sipahutar. Nya gak tahu dirinya itu, datang dari kampung, hutu hor salawarnya. Sekarang dia udah pegawai negeri, Natal 3 kali gak datang. Anaknya siapa? Si Tiur, anak si Tiurnya itu. Oh iya. Waduh gak tahu diri, kami yang bayarin. Kalau bayarin orang jangan nuntut. Kalau bayarin anak ponakan sekolah lulus kau lupa gak apa-apa. Itu namanya ikhlas. Bahasa Arabnya ikhlas. Saudara tahu. Hosea bilang ayo cari Tuhan, dia akan datang mengalir. Daud pun lakukan yang luar biasa. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah engkaulah Allahku, aku mencari engkau. Jiwaku haus kepadamu. Lihat tuh kan pujian tuh. Bahwa gue haus kalau gak ketemu lu gue haus terus gitu. Jiwaku haus padamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Emang dia minta? Enggak kan. Dia sedang mengakui bahwa saya nih bergantung. Ini enggak Tuhan, anakku belum bayar sekolah, ketawa si Petrus di surga. Kampungan mintanya. Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan di dalam Kristus. Sorry, bukan saya larang saudara berdoa. Kalau yang kebutuhan-kebutuhan gak usah ucapin deh. Bapakmu di surga tahu apa yang kau perlukan. Mulailah banyak doa seperti Daud. Engkau bagaikan, wah itu tuh. Dia juga dengarnya di surga. Ay dipuji terus. Begitu dia lihat yang marga panggabean, minta mulu. Ya, pujilah dia. Pujilah hai jiwaku. Ya kan. Jadi yang ketiga, jangan pernah merasa puas dan cukup dalam pengenalan akan Tuhan. Saya nih, bapak kita nih Pak Gavi. Kalau lihat pelayanan, jujur aja Pak, udah puluhan tahun puas saya. Saya udah selesai, mau ngapain? Saudara, saya 25 tahun saya khotbah. Anak saya bisa sekolah, pakaian lo lihat dong, ijo-ijo, keren gak? Ini baru oleh-oleh kemarin, makanya gue pakai foto biar dia lihat seneng. Habis itu gue jual lagi. Temen pulang dari Jepang, Pak oleh-oleh keren nih. Terpaksa saya cari baju hijau foto. Jual lagi, ada yang mau beli. Saya kurang apa? Punya istri, 2 anak sekolah. Buat saya udah puas. Ya kan? Tapi orang yang puas melayani Tuhan, ntar Tuhan bilangin, itu kan ukuran kau, ukuranku belum. Jadi hidup ini harus pakai ukuran Tuhan. Kalau Pak Gavi bilang, saya udah puas Pak, saya sekarang mau jadi jemaat aja. Itu menurut dia. Kita ini hidup harus menurut Tuhan. Nanti Tuhan bilang ini, Reo Panggabean, ada nilai 1 sampai 10. Kau merasa kau sudah 10 ya? Aku baru rasa kau 2,5. Mati aku. Aku harus kerjakan lagi nih 7,5-nya ini. Makanya orang sampai mati dia harus terus menjaga relasinya sama Tuhan. Saya sampai mati akan melayani Tuhan terus. Karena saya gak tahu apakah dia sudah puas atau belum. Saya gak tahu Tuhan udah puas atau belum. Pokoknya saya berusaha memuaskan dia. Jadi saya gak mau merasa puas dan merasa udah kenal sama Tuhan. Dan Tuhan bilang, tahu dong Matius 7, siapa kau? Aku gak kenal kau. Bingung gak saudara? Aku doain Pak, Tuhan doain orang sembuh Tuhan. Aku gak kenal engkau.
Bayangin yang khotbah aja Tuhan bilang aku gak kenal. Gimana ente? Makanya serius ya. Kita yang udah tiap hari doa gumul mikirin Tuhan bilang gak kenal Pak Pendeta. Bagaimana yang cuma seminggu sekali boro-boro gak kenal. Bisa Tuhan nyanyi, di manakah rumahmu, siapakah namamu, sebut saja, ya kan? Tuhan bilang, ku ingin berkenalan denganmu, terimalah salamku, wajahmu dan wajahku. Yang tahu itu pasti lahir tahun 70, 60. Yang anak muda mah gak tahu. Anak muda ini berdua tuh gak tahu, bodoh-bodoh anak ini. Anak ini tahu gak lagunya? Bodoh-bodoh. Kau dustai aku, ku tetap setia. Ya. Di mana ada cinta sepertiku ini. Tangguh, belajar dari mamamu. Ya, kau punya tahu orang tua, mak kalau aku pacaran gimana? Pasti mama bilang, macam-macam dia. Pulangkan saja aku pada ibuku. Itu tangguh orang tua kita. Ya kan, jadi ingatlah. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan puas. Oleh karena itu kenalilah Tuhan sungguh-sungguh. Kenali sungguh-sungguh. Jadi harapan selalu ada. Diawali dengan Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Tuhan hanyalah tempat harapan kita. Ada 3 yang harus kita kerjakan. Agar janji itu tetap ada dalam hidup kita. Kalau kebaca mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berikan seluruh hidup kita hanya kepada rencana Tuhan Yesus. 2, bangun relasi yang berkualitas dan seimbang dengan Tuhan Yesus. 3, jangan pernah puas dan cukup dalam pengenalan akan Tuhan. Foto dulu taruh di story, pelit kali. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita katakan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, kepadamu. Lebih keras lagi, beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Oh, jadikan aku indah yang kau pandang mulia seluruh karyamu di dalam hidup. Ajarku harap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Saudara, kalau gak keberatan 2-3 menit lagi saya minta waktu untuk kita sama-sama berdoa. Kalau kau gak keberatan, mari tunduk kepala, tutup mata. Kita fokus sama Tuhan. Tuhan, kami tertunduk kepala kami, mata kami tertutup. Karena kami gak mau diganggu oleh apapun yang kami lihat. Kami hanya mau hati kami melihat Engkau yang sekarang tersenyum dan membentangkan tangan. Dan kami rindu Kau mengatakan seluruh rencanaku terjadi dalam hidupmu. Dan inilah yang kami mau Tuhan. Terima kasih Kau ingatkan kami. Agar kami menjaga terus rencana Tuhan itu tetap terjadi. Untuk memberikan seluruh hidup kami kepada rencana Tuhan. Saudara, hari ini masih 18 hari di tahun 2026. Mari perbaharui hati kita. Kau boleh berkata dalam doamu sambil kau taruh tangan kananmu di dada. Beranilah berkata, Tuhan, aku siap masuk dalam rancangan. Kalau itu doamu, doalah sedikit saja. Bahasa yang sederhana Tuhan ngerti. Lalu hari ini Tuhan mau kita bukan jadi pengemis ke surga, tetapi kita menjadi sahabat dengan surga. Mari berelasi dengan seimbang. Jangan jadi peminta-peminta, tapi jadi orang yang terus merindukan, dekat, akrab dengan Tuhan. Meninggikan Tuhan, bukan meminta, tetapi memasyurkan Tuhan dari cara hidup kita. Menjaga kekudusan, berani berkata tidak pada dosa, itulah hidup yang seimbang.
Terima kasih Tuhan, ingatkan. Kalau itu doamu, kau taruh tangan kananmu di dada, tunduk kepala, tutup mata, berdoa sendiri. Kau gak perlu janji sama istrimu, suamimu, anak-anakmu, temanmu. Kau janji sama Tuhan, waktu kau gagal Tuhan akan ingatkan. Tapi kalau kau janji sama manusia gagal, kau akan ditinggal, ditertawakan, dan kau akan jatuh dan kau gak bisa lagi bangkit. Dan Tuhan ingatkan, jangan pernah puas dalam pengenalan akan Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan, para pengerja, jemaat Tuhan, mari sama-sama terus cari wajah Tuhan. Kenali Tuhan. Puaskan Dia sepanjang hidupmu. Karena kita nggak tahu sampai di mana titik Tuhan bahagia dan puas dengan pelayanan kita. Jangan pernah puas dengan pelayanan kita. Jangan pernah puas dengan kesetiaan kita beribadah. Kesetiaan kita membagi kasih. Jangan pernah puas. Terus kerjakan, terus kerjakan. Sesuai arahan Roh Kudus, sesuai tuntunan firman Tuhan. Dan kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau berdoa. Karena kami mau dijadikan indah. Dijadikan orang yang seturut dengan gambarmu. Dan dunia yang terhilang melihat Tuhan dari cara hidup kami. Bapak, kau lihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada hamba, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Ya dan amin. Janji kami tergenapi karena kami punya Tuhan yang baik. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang membimbing. Tuhan yang gak pernah lelah menantikan kami kembali. Itulah sebabnya kami ingin mengatakan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Beri tepuk tangan yang meriah. Katakan sekali lagi, jadikan aku indah. Haleluya. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Kami mau taat dan setia. Taat dan setia. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari silakan kembali duduk saudara. Salam Bapak Ibu, jemaat Tuhan, ibadah raya kedua pada siang hari ini diberkati lewat pemberitaan firman pada siang hari ini, amin. Amin. Haleluya. Mari kita terus pesan Tuhan untuk terus bangun relasi dengan Tuhan, amin. Amin. Atas nama Gembala, seluruh pelayan Tuhan dan seluruh jemaat ibadah raya kedua, mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Pendeta Reo Panggabean yang sudah memberkati dalam ibadah raya kedua pada siang hari ini. Dan selanjutnya juga akan melayani ibadah raya ketiga. Doa kami kiranya Bapak Pendeta terus dipakai Tuhan luar biasa, diberkati dalam keluarga, sehat dan kuat di dalam setiap pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian bagi seluruh jemaat kami juga mengajak atau mengundang untuk hadir dalam hari Selasa. Jam 7 malam di tempat ini ada doa, menara doa, healing heart ya. Mari sama-sama, jadi Bapak Gembala tidak katakan cuma datang hari Minggu saja. Tetapi kita juga ada doa pada malam hari di hari Selasa di tempat ini. Sangat indah kita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Hari Selasa jam 7 malam. Terus kemudian kami pribadi juga bersama-sama Bapak-Bapak di tempat ini. Kita ada persekutuan Bapak-Bapak Men in God ya. Biar sama-sama kenal Bapak-Bapak satu dengan yang lain. Kita bersekutu bersama-sama, bisa sharing sama-sama dengan Bapak-Bapak satu dengan yang lain. Mari ikut bersama-sama bergabung. Jadi Bapak-Bapak di dalam Tuhan, melayani bersama-sama dalam Tuhan. Kita ada persekutuan Bapak-Bapak, jadi sekiranya Bapak-Bapak ingin kita layani bersama-sama, berkunjung ke rumah, kita siap melayani, berkunjung, kita sharing bersama-sama. Agar Bapak-Bapak terus kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kemudian kami juga mengajak Bapak-Bapak itu sama-sama mengembalikan perpuluhan. Di kanan kiri tersedia kotak perpuluhan. Mari mengembalikan bagian Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan terakhir Bapak Ibu, kami juga meminta atau sama-sama mensupport di dalam doa. Di lantai 2 progres terus berjalan. Gereja dalam renovasi di lantai 2.
butuh topangan doa buat Bapak-Bapak, Ibu, jemaat Tuhan. Ya, tanggal 22 Februari, Bapak Gembala kemarin sudah menyampaikan kita akan pindah ke lantai 2. Ya, selesai tidak selesai, kita sudah harus bergeser ke lantai 2. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekiranya ada berkat yang Tuhan berikan. Ya, mari sama-sama kita menabur, menopang. Ini pekerjaan Tuhan, ini rumah Tuhan. Tuhan sebagai gembala atas gereja di sini. Berapapun yang kita tabur bukan nilainya, tetapi bagaimana kita mensupport penggembalaan gereja di tempat ini. Saya percaya dan kita yakin bersama-sama Tuhan akan memberkati kita semua dalam setiap apa yang kita kerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Haleluya. Kami mempersilahkan Bapak Saudara yang membawa perpuluhan bisa maju ke depan dan mengisinya di kotak-kotak yang sudah kami disediakan di kiri kanan mimbar. Ataupun Bapak Ibu juga bisa mentransfernya ke rekening BCA atas nama GBI Tamini Square. Puji Tuhan, yang saatnya kita berikan persembahan yang kedua. Mari Bapak Saudara persiapkan dengan hati yang bersyukur untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani. Saya persilahkan sambil memberikan persembahan yang kedua kita juga akan saksikan pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kembali lagi bersama saya Bonar, yang akan menyampaikan pengumuman untuk hari ini, tanggal 18 Januari 2026. Berikut informasinya. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mengembalikan persepuluhan, persembahan diakonia, atau ucapan syukur, dapat meminta amplop cap biru ke pelayan jemaat yang bertugas. Atau bisa juga melalui transfer ke rekening yang tertera, atau melalui QRIS yang ada di layar ini. Jika saudara ingin menabur untuk renovasi gereja, saudara dapat meminta amplop cap merah ke pengerja yang bertugas. Atau dapat menabur melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar ini. Healing Heart GBI TSCC diadakan setiap hari Selasa, jam 7 malam, bertempat di Mall Tamini Square lantai PE. Kami mengundang seluruh jemaat, pengerja, dan aktivis untuk hadir merasakan hadirat Tuhan dan mengalami pemulihan hati, pulih dari kecewa, pulih dari dendam, pulih dari kepahitan, dan pulih dari sakit hati lainnya. Dan bagi jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan konseling, pelepasan, ataupun orang sakit yang ingin didoakan, dapat hadir di Healing Heart setiap Selasa malam. Berikut adalah progres pengerjaan renovasi di lantai 2. Mari dukung dan doakan, supaya proses renovasi dapat berjalan dengan baik. Shalom jemaat Tuhan, berikut update dana renovasi GBI TSCC. Dana yang dibutuhkan untuk renovasi sebesar 750 juta rupiah. Saldo dari kelebihan dana Natal 2025 sebesar 244 juta 165.660 rupiah. Taburan jemaat untuk renovasi gereja per hari ini sebesar 84.568.000 rupiah. Total saldo dana renovasi saat ini sebesar 328.733.660 rupiah. Sisa dana renovasi yang diperlukan sebesar 421.266.340 rupiah. Bagi jemaat Tuhan yang ingin ambil bagian menabur untuk renovasi gereja, saudara dapat menabur melalui transfer ke rekening yang tertera di layar ini, atau saudara juga dapat meminta amplop cap merah ke pengerja yang bertugas. Shalom jemaat Tuhan.
Berikut program pelayanan misi GBI TSCC. Yang pertama adalah Men in God. Men in God adalah kegerakan pelayanan rohani untuk melayani bapak-bapak yang membutuhkan dukungan melalui pelayanan doa dan firman Tuhan. Bagi saudara yang membutuhkan pelayanan Men in God, saudara dapat menghubungi Pastor Harklan atau dapat bertanya kepada pengerja yang bertugas. Kunjungan ke orang sakit. Jika ada jemaat yang sedang sakit atau sedang dirawat di rumah sakit dan membutuhkan pelayanan doa, atau jika ada saudara, kenalan, atau kerabat yang sedang sakit dan ingin didoakan, jemaat dapat menghubungi Pastor Budi Kauno atau dapat bertanya kepada pengerja yang bertugas. Pelayanan kedukaan. Jika ada jemaat Tuhan membutuhkan pelayanan kedukaan, seperti ibadah penghiburan, ibadah tutup peti, dan ibadah pemakaman, jemaat Tuhan dapat menghubungi Pastor Budi Kauno atau dapat bertanya kepada pengerja yang bertugas. Mari saudara, saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita siang ini. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati, kita tutup ibadah raya kedua pada siang hari ini. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terlebih khususnya Tuhan dalam ibadah raya kedua. Kami sudah selesai, kami mendengar. Biarlah firman yang disampaikan itu tertanam dalam setiap hati kami. Kami yakin dan percaya, kami datang dengan beban pergumulan. Kami datang dengan doa-doa yang terus kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami punya iman dan percaya ketika kami keluar dari tempat ini, kami membawa sukacita, kami membawa damai sejahtera, kami membawa berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami keluar di tempat ini, hidup kami jadi berkat. Hidup kami menjadi terang dimanapun kami berada. Karena kami yakin dan percaya Yesus ada dalam setiap pribadi kami. Roh Kudus diam dan tinggal dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dikenyangkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami terus diperbaharui roh kami. Sehingga hari lepas hari, bukan hanya kami duduk mendengar firman Tuhan, tetapi hati kami diperbaharui. Hidup kami bertumbuh, hidup kami menjadi karakter-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Reo Panggabean. Urapi hamba-Mu dengan hikmat, kuasa, pewahyuan, otoritas Tuhan terus mengalir buat hamba-Mu. Pakai lebih lagi Tuhan hamba-Mu setiap pelayanan. Tuhan yang memberkati isi keluarganya, bahkan hamba-Mu melayani dalam ibadah raya ketiga. Kami juga berdoa Tuhan, berikan cuaca yang terbaik sepanjang hari ini. Ibadah raya ketiga, ibadah raya keempat, ibadah raya kelima Tuhan. Berikan Tuhan cuaca yang terang di dalam nama Yesus. Tetapi kami tidak dibatasi dengan alam yang ada. Tetapi kami melangkah, kami rindu. Kami haus akan Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik Tuhan. Sehingga kami tak memasuki tahun 2026 nih. Kami memasuki bersama dengan Engkau. Kami masuk bersama-sama dengan Engkau Tuhan yang terus menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan persembahan ini. Baik persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, diakonia Tuhan. Bagi setiap umat-Mu Tuhan yang menabur, yang menopang pekerjaan Tuhan. Terlebih khusus dalam pembangunan renovasi lantai 2 Tuhan. Di tengah kekurangan setiap kami saat ini Tuhan. Engkau tahu setiap hati kami. Engkau tahu setiap kedalaman kami. Dan Engkau tidak pernah membiarkan kami di dalam satu kemiskinan. Tetapi kami mengalami satu kekayaan damai sejahtera. Engkau yang memberkati kami dalam pekerjaan. Engkau yang memberkati kami sebagai suami. Engkau yang memberkati kami sebagai istri. Engkau yang memberkati kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan Engkau tidak pernah tinggal diam yang terus menyertai kami. Karena kami yakin percaya Tuhan yang memelihara kami Tuhan. Dan kami tidak pernah kekurangan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami sama-sama mengangkat tangan kami Tuhan, kami menopang bangsa kami Indonesia. Sama-sama kami dengan iman kami katakan Salam Indonesia. Diberkatilah bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Dari Sangirta Laut sampai Rote. Tangan Tuhan terus memegang bangsa kami Indonesia.
Engkau yang memberkati presiden, wakil presiden, bahkan seluruh jajaran pemerintahan yang ada sampai tingkat-tingkat pedesaan. Tuhan, urapi mereka dengan kepemimpinan roh takut akan Engkau Tuhan. Melakukan bagian sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami penuh dengan damai sejahtera. Tingkat kemakmuran terus naik Tuhan. Di dalam nama Yesus Bapak, diberkatilah setiap provinsi yang mengalami bencana alam Tuhan. Engkau yang memelihara mereka, Engkau yang memberikan penghiburan atas mereka Tuhan Yesus. Kembalikan dan pemulihan terjadi atas setiap daerah-daerah yang terjadi gempa, bahkan banjir bandang Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Herulf Anton Tuhan, bersama Ibu Els, Tuhan yang memberkati hamba-Mu Tuhan, serisi keluarganya, anak-anak cucu dan menantu Tuhan. Beri kekuatan kemampuan buat hamba-Mu Tuhan, sebagai pemimpin gembala lokal di tempat ini Tuhan. Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang memberi kekuatan kepada hamba-Mu Tuhan. Sebagai perpanjangan tangan untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa, sehingga penuaian jiwa-jiwa terus terjadi di GBI, TSCC, bahkan seluruh cabang-cabang yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapak. Segala kemuliaan, segala hormat kami kembalikan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih, mari Bapak Ibu kita terima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih pertolongan yang manis daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menyebut kita di awan-awan yang permai. Kita yang diberkati siang hari ini di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Selamat hari Minggu dan hati-hati di jalan bersaudara.